Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi tafsir pada kesempatan kali ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tentang apa? Ain. Pertanyaan pertama, apa definisi ain? Bagus. Pandangan kekaguman yang diiringi dengan perasaan hasad dari seseorang yang bertabiat jelek sehingga mengakibatkan orang yang dipandang apa? Celaka. Pertanyaan yang kedua, apa dalil dari Al-Quran? Sebentar, belum selesai. Apa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya ain, dan tolong jelaskan bagaimana ayat ini bisa menunjukkan atau bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya ini adalah menunjukkan adanya ain. Pertanyaannya, apa dalil dari Al-Quran? Surat apa? Ayat berapa? Yang menunjukkan adanya ain, dan bagaimana ayat ini bisa dijadikan argumen yang menunjukkan adanya ain. Kenapa kok kalau bersama-sama itu menimbulkan ain? Bagus. Jadi dalilnya Al-Quran surat apa? Yusuf ayat berapa? 67, tentang kisahnya siapa? Nabi Yakub alaihi salam yang memerintahkan kepada siapa? Putra-putranya ketika akan masuk ke Mesir supaya apa? Supaya berpencar. Jangan masuk lewat satu pintu. Apa alasannya? Karena putra-putranya Nabi Yakub ini adalah anak-anak yang apa? Yang ganteng, yang gagah. Kalau mereka itu berjalan atau masuk lewat satu pintu, maka akan apa? Akan menarik perhatian orang dan bisa menimbulkan kekaguman yang berujung kepada apa? Ain. Kita sebutkan bahwasanya orang yang terkena ain bisa diobati antara lain dengan dua cara. Sebutkan dua cara tersebut. Ruqyah syar'iyah yang pertama, yang kedua disiramkan. Ya, bagus. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah. Yang kedua adalah apa? Dicari orang yang diprediksi dialah yang melepaskan apa? Ain. Kemudian apa? Disuruh untuk berwudu. Air wudunya digunakan untuk apa? Untuk menyiram orang yang terkena ain. Bagus. Enggak. Pertanyaan terakhir, nggak ada hadiahnya. Seperti biasa. Bagaimana supaya pandangan kita tidak menimbulkan ain? Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kalaupun kita ingin memuji, iringilah pujian kita dengan apa? Dengan doa kepada Allah dan zikir. Ya, mohon supaya yang kita kagumi itu mendatangkan atau mendapatkan barokah dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun praktek napa dereng? Sampun napa dereng? Dereng napa sampun? Hah? Kadang-kadang sering atau kadang-kadang
jarang. Ya, ini supaya anak kita nggak sakit terkena ain kita sendiri. Baiklah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat, serta para pendengar Radio Roja, Radio As-Sunnah FM, dan juga Radio Nasrus Sunnah yang kami hormati. Kita akan memasuki tafsir surat yang baru, yaitu surat apa? Al-Ikhlas. Surat ini adalah merupakan salah satu surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? 4 ayat. Surat yang sangat pendek, namun memiliki banyak keistimewaan. Dan makna yang dikandung di dalam surat ini luar biasa agungnya. Saya yakin banyak di antara kaum muslimin yang hafal surat ini. Ya, bahkan mungkin hafal luar kepala. Buktinya kalau orang bangun tidur, ayo baca kulhu. Nah, langsung apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu hafal di luar apa? Kepala. Namun sayang, tidak sedikit di antara mereka yang hafal surat ini, dia kurang memahami makna agung yang dikandung di dalam surat ini. Bahkan yang lebih parah dari itu, perilaku kesehariannya bertolak belakang dengan makna yang dikandung oleh surat ini. Bahkan bukan hanya bertolak belakang, bisa menghancurkan makna yang dikandung oleh surat ini. Maka saya berharap semoga tafsir sederhana yang akan disampaikan pada pengajian ini bisa membantu kita untuk menghayati mutiara makna yang terkandung dalam surat yang sangat agung ini, untuk kemudian kita bumikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tafsir suatu surat, kita akan memulainya dengan pendahuluan. Yang pendahuluan itu memuat beberapa pembahasan penting tentang surat yang akan kita pelajari. Pada hari ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah nama-nama surat Al-Ikhlas. Yang kedua, sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, keutamaan surat Al-Ikhlas. 3 poin sebagai pendahuluan untuk hari ini. Yang pertama, apa saja nama surat Al-Ikhlas? Apa saja? Kulhu. Jangan tahu nggak artinya kulhu itu apa coba? Dalam bahasa Arab goleti kulhu ora bakal ketemu. Kalau kulhuwa itu mungkin, tapi kulhu itu goleti ora ketemu. Ya. Apa saja namanya? Al-Ikhlas, terus Al-Mu'awwidzatain, bukan. Al-Mu'awwidzatain itu adalah Al-Falaq dan apa? An-Nas. Falaq An-Nas sudah itu. Nama surat Al-Mu'awwidzat. Ada yang lain? Ayat pertama apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Para ahli ilmu, apa? Tauhid. Ya, bagus. Para ahli ilmu menyebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak nama. Bahkan ada di antara mereka yang menyatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu memiliki sekitar 20 nama. Berapa? 20 nama. Namun yang akan kita sampaikan di sini adalah nama yang ada dalilnya dari hadis Nabi SAW, atau nama yang sudah sangat masyhur di lisan para ulama. Ini kriteria nama yang akan kita sebutkan pada majelis kali ini. Nama yang pertama di antara nama-nama surat Al-Ikhlas adalah surat Qul huwallahu ahad. Surat apa? Qul huwallahu ahad. Mirip kayak apa? Surat Qul a'udzu birabbil
Falak atau surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Dan nanti kita akan bawakan dalilnya dari hadis Nabi SAW. Dan nama ini adalah merupakan nama yang sangat masyhur pada zaman Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW menamakan surat ini dengan nama Qul Huwallahu Ahad. Jadi berdasarkan penelitian terbatas saya, setiap surat atau setiap hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat ini selalu menamakan surat ini dengan surat apa? Qul Huwallahu Ahad. Hampir hadis-hadis yang berbicara dengan pengamatan terbatas saya, pencarian terbatas saya, hampir seluruhnya itu menamakan surat ini dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Makanya saya katakan tadi inilah nama yang masyhur pada zaman siapa? Nabi SAW. Tapi semakin mundur, nama yang masyhur malah jadi apa? Malah jadi nggak dikenal. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan surat apa? Surat Qul Huwallahu Ahad. Diguyu. Padahal itu nama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Nama ini yaitu surat Al-Ikhlas. Di kebanyakan mushaf Al-Quran ditulisnya adalah suratul Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Di dalam mayoritas kitab tafsir juga seperti itu. Dan di dalam banyak literatur hadis, kitab-kitab hadis juga dinamakan suratul Ikhlas. Atau surat apa? Al-Ikhlas. Di antara literatur hadis yang menamakan surat ini dengan surat Al-Ikhlas adalah Sunan At-Tirmidzi, Al-Mustadrak lil Hakim, dan juga Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kenapa kok nama ini lebih masyhur daripada nomor apa? Pertama. Kenapa kira-kira? Karena di Al-Quran ditulisnya Al-Ikhlas. Karena apa tadi? Pendek, bagus, simple. Surat apa? Surat Ikhlas. Nah, malah kadang-kadang alay dibuang. Surat apa? Surat Ikhlas. Nah, ini kan simple. Ya. Dibandingkan kita menamakan apa? Surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi yang menyebabkan kenapa penamaan surat Al-Ikhlas lebih masyhur karena nama ini sangat simple. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena nama ini dianggap mewakili makna yang dikandung dalam surat apa? Al-Ikhlas tadi. Al-Ikhlas artinya apa? Apa? Memurnikan. Jadi kandungan dari surat Qul Huwallahu Ahad ini adalah perintah dan penegasan agar kita memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Dan itulah ikhlas. Atau dengan kata lain, surat ini mengajarkan kepada kita agar kita membersihkan tauhid kita dari noda-noda apa? Syirik. Ini yang menyebabkan kenapa kok nama ini sangat apa? Masyhur. Yang pertama surat apa? Qul Huwallahu Ahad. Yang kedua surat apa? Al-Ikhlas. Dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Di antara yang tadi disebutkan surat At-Tauhid. Ya. Surat apa? Tauhid. Sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Ini poin yang kedua. Disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Zahabi, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW yang menyaksikan peristiwa turunnya surat apa? Al-Ikhlas. Kata beliau, annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari
kaum musyrikin berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa isi ucapan mereka? Ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, tolong beritahu kepada kami nasabnya Rob kamu. Apa? Nasab. Jadi bin sapa, bae sapa, kakine sapa, itu namanya apa? Nasab. Gimana nih? Pertanyaan gimana nih? Hah? Kurang ajar nggak nih pertanyaannya? Jadi dia tanya nasabnya Allah tuh gimana gitu. Mungkin jangan baru terpikir sekarang ada orang tanya seperti itu ya. Dan ini sabit, dan ini pernah terjadi seperti itu. Orang musyrik tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, nasabnya Rob kamu itu kayak gimana? Kenapa? Karena di otak mereka, Tuhan-Tuhannya kan orang Nasoro, menuhankan siapa? Isa. Bin siapa Isa? Bin Maryam. Orang Yahudi menuhankan siapa? Uzair. Orang Buddha atau Hindu yang Tuhannya Sri Darta Gautama. Jadi di benak mereka yang namanya Tuhan itu punya apa? Punya nasab. Entah karena mereka itu nggak tahu atau karena mereka itu apa? Tahu tapi sengaja. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan tersebut, kata Ubay bin Ka'ab, "Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala." Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini hadis menunjukkan asbabun nuzul, ya. Sebab apa? Diturunkannya surat apa? Al-Ikhlas. Sebabnya apa? Karena ada orang musyrikin nanya kepada siapa? Rasul. Apa pertanyaannya? Sebutkan nasabnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah satu, Allahus samad. Allah adalah merupakan tempat meminta atau bergantung segala sesuatu. Baru apa? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak apa? Diperanakkan. Artinya Allah nggak memiliki nasab, nggak memiliki bapak, nggak memiliki anak. Jadi nggak usah ditanya apa nasabnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi siapa? Bagi Allah Jalla wa'ala. Ini apanya? Dalil bahwa atau asbab nuzul dari surat apa? Al-Ikhlas. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah keutamaan surat Al-Ikhlas. Banyak keutamaan surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa daripada keutamaan tersebut. Yang pertama, surat ini sepadan dengan apa? Sepertiga apa? Al-Quran. Dalilnya apa Ustaz? Mungkin jangan sering dengar ya. Surat Al-Ikhlas itu apa? Sepertiga Al-Quran. Mungkin sering mendengar. Dan kali ini kita akan membawakan dalilnya. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat siapa? Muslim. Kata Nabi SAW, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluthal Qur'an?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tidak mampu dalam satu malam membaca apa? Sepertiga apa? Al-Quran. Ini salah satu cara Nabi untuk apa? Ngajari umatnya. Jadi dengan cara apa? Tanya jawab. Jadi Nabi SAW memancing perhatian para sahabat Nabi SAW. Dan ini penting. Ya. Kalau orang ngajar nggak ada apa? Tanya jawabnya. Itu kadang-kadang yang dengarkan jadi apa? Jadi ngantuk. Ya. Kemudian perhatiannya kemana? Kemana-mana. Ya.
tubuhnya tah di masjid, tapi pikirannya di alun-alun. Ya. Siapa lagi singgah gue. Ya. Jadi, ini adalah salah satu metode Nabi SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Nabi SAW pertama bertanya, wahai para sahabatku, apakah kalian tidak mampu untuk membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Sepertiga Al-Quran berarti berapa juz? 10 juz. Siapa nengkani singgah gue yang jajal? Ada enggak? Hah? Para sahabat Nabi SAW, tatkala mendapatkan pertanyaan seperti itu, mereka berkata, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Wahai Rasul, bagaimana mungkin kita membaca berapa? Sepertiga Al-Quran, waktunya cuma apa? Cuma satu malam. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Para sahabatku, Qul huwallahu ahad sepadan dengan apa? Sepertiga apa? Al-Quran. Jadi maksud Nabi SAW ini ingin menjelaskan bahwasannya surat Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena dia itu sepadan dengan apa? Sepertiganya Al-Quran. Apa maksudnya sepertiga Al-Quran? Apa? Pahalanya. Masya Allah, berarti kalau gitu. Jadi membaca Al-Ikhlas satu kali sama dengan membaca apa? Sepertiga Al-Quran, 10 juz Al-Quran, pahalanya pada. Ya wis ikhlas tok nek gue. Nek Ramadan aku wis khatam iki. Hari pertama sudah khatam ini. Gitu maksudnya. Atau ada maksud yang lain kira-kira? Isi. Gimana maksudnya? Tauhid. Kenapa kok tauhid dikatakan sepertiga Al-Quran? Sepertiganya adalah tauhid. 2/3-nya apa? Syariat dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna dari surat Al-Ikhlas sepertiga apa? Al-Quran. Di antara pendapat yang mereka sampaikan, satu apa yang disampaikan oleh teman kita, bahwasannya pahala membaca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala membaca apa? Sepertiga dari apa? Al-Quran. Jadi luar biasa ini. Seandainya makna ini memang itu yang dimaksud, maka membaca surat Qul huwallahu ahad itu luar biasa pahalanya. Ya. Seandainya satu huruf itu pahalanya berapa? 10. Dengan membaca alif lam mim. Berapa? 30 pahala. Lah nek maca sepertelone Quran pirang pahala? Nembe maca bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? 190 pahala. Nembe maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek sepertelone Al-Qur'an dapat berapa juta apa? Enggak tahu berapa itu ya. Karena hitungannya per huruf. Nah, membaca surat Al-Ikhlas sekali itu pahalanya seperti pahala orang yang membaca apa? Sepertiganya Al-Quran. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman kita, bahwasannya maksud dari surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga kandungan Al-Quran. Nah, ini penafsiran yang kedua. Apa tadi? Isi dari surat Al-Ikhlas, makna surat Al-Ikhlas, kandungan yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas, itu sama dengan sepertiga dari kandungannya apa? Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran secara garis besar kandungannya itu bisa dibagi menjadi 3 pokok. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah hukum.
atau syariat atau fikih. Yang ketiga adalah kisah. Nah, ini secara garis besar. Nah, secara garis besar, Al-Quran itu bisa dibagi kandungannya menjadi berapa? Menjadi 3. Nah, sepertiganya tauhid, dan tauhid ini ada dalam surat apa? Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiganya apa? Al-Quran. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Wallahu a'lam. Nah, yang penting kita sami'na wa ata'na, mendengar bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran, dan ini cukup untuk memotivasi kita memperbanyak membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang kedua, atau fadilah yang kedua, kecintaan kepada surat ini akan mengantarkan seseorang ke surga. Kecintaan kepada surat ini akan apa? Mengantarkan seseorang kemana? Ke surga. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kata Anas bin Malik, ada seorang dari golongan Ansar yang ngimami mereka, yaitu golongan Ansar. Nah, imam yang satu ini, dia itu punya kebiasaan unik. Apa kebiasaannya? Setiap dia ngimami, sebelum membaca suratan, mesti mendahuluinya dengan surat apa? Al-Ikhlas. Jadi pada Nabi serampung, waladdallin, amin. Kalau dia membaca suratan, apa saja suratannya, entah itu surat Al-Falaq, entah surat An-Nas, entah surat Wad-Duha, surat apa saja, mesti didahului dulu dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sampai akhir, habis itu baru membaca lagi surat apa? Yang lainnya. Jadi selalu double bacanya. Dan selalu yang pertama itu mesti surat apa? Al-Ikhlas. Akhirnya, teman-temannya komplain, ya. Kamu kok seakan-akan tuh menganggap suratan itu enggak sah kalau enggak dia apa? Kalau enggak didahului dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa sih mesti kayak gitu? Ya. Sudahlah, kata para sahabatnya, kami beri pilihan. Imma kamu itu membaca surat Al-Ikhlas saja, atau membaca apa? Yang lainnya saja, enggak usah dia apa? Double-double gitu. Kata imam tadi, kalau kalian pengen saya ngimami kalian, saya akan seperti ini. Kalau kalian nggak mau, saya nggak ngimami juga nggak apa-apa. Santai ya jawabannya. Ini kata dia ya, terserah. Kalian nggak suka, saya nggak ngimami. Kalau kalian pengen saya ngimami, saya akan seperti ini. Para sahabatnya itu nggak mau. Artinya nggak mau mencopot dia dari apa? Posisi imam. Kenapa? Karena dia bacanya paling bagus. Di antara mereka yang paling bagus ya ini bacaannya. Akhirnya mereka nggak ingin orang lain yang jadi imam. Akhirnya dia lagi yang jadi apa? Jadi imam. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke wilayah mereka. Begitu Rasulullah SAW berkunjung, wah ini kesempatan emas. Mereka apa? Ngadu sama Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kita punya imam nih agak gimana gitu. Bahasannya gini-gini, kenapa kok mesti kayak gini? Lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Orang tadi dipanggil sama Nabi SAW. Setelah dipanggil oleh Rasulullah SAW ditanya, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka. Wahai fulan, kenapa engkau enggak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh para sahabatmu? Kenapa kamu enggak mau mengikuti apa yang diperintahkan atau diinginkan oleh para sahabatmu? Mereka menginginkan supaya dia apa? Suratannya apa? Di rolling, ya, enggak melulu surat apa? Al-Ikhlas. Wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah. Dan apa yang mendorong kamu untuk membaca surat Al-Ikhlas di setiap apa? Rakaat.
Lihat bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah. Jadi kalau anak kita bermasalah, jangan langsung apa? Bat. Wis babak belur nembe ditakoni. Kenang apa kayak gini? Ternyata setelah dijawab, ora salah. Pangapurane ya. Wis babak belur nembe apa? Pangapurane. Enggak betul. Nabi SAW tanya dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ditanya. Kemudian apa jawabannya? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasul, saya sangat cinta kepada surat ini. Jadi yang mendorong dia untuk nggak mau mengikuti permintaan para sahabatnya, mendingan dia nggak jadi imam daripada ngikuti. Karena apa? Dia itu sangat cinta. Karena sangat cinta, akhirnya dia sering-sering apa? Membaca. Nah, kenapa kita sering menyebut-nyebut seseorang? Karena kita mencintai dia. Kalau orang jarang menyebut Nabi SAW, itu menunjukkan salah satu indikasi bahwasanya dia itu nggak cinta sama siapa? Nabi SAW. Kata Nabi SAW ketika mendengarkan alasannya, Inna hubbaka adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini akan mengantarkan kamu ke surga. Masya Allah. Ya. Nggak dimarahi sama Nabi SAW. Bahkan apa? Bahkan disebutkan kecintaan kamu yang luar biasa kepada surat ini. Sehingga kamu selalu mengulang-ulang surat ini. Akan memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti yang diperbuat oleh sahabat tadi boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mulanya nek imamnya kurmaca kulhu tok aja apa? Aja grundel. Tanya dulu. Ke imamnya ora hafal kecuali surat kulhu ya. Belum apa-apa udah memvonis. Tanya dulu ya. Kenapa kok membaca surat Al-Ikhlas selalu? Ya, tanya. Ya. Jangan asal apa? Memvonis terlebih dahulu. Ini kebiasaan orang. Namburi, nambah ngomong. Gak berani ngomong langsung kepada orangnya. Kenapa kok jenengan seperti itu? Seandainya jawabannya sama dengan jawaban sahabat tadi, maka itu adalah merupakan jalan yang insya Allah akan mengantarkan dia kemana? Surga. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya membaca satu surat diulang-ulang dalam setiap apa? Rakaat sholat. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya cinta yang berlebih kepada salah satu surat Al-Quran dibanding kecintaan dia kepada surat yang lainnya. Jadi misalnya ada beberapa surat Al-Quran, kemudian kita kok nggak tahu ya hati ini kok senengnya sama surat ini. Itu boleh-boleh saja. Hah? Itu boleh-boleh saja dan tidak dianggap itu adalah bentuk apa? Pengabaian kepada surat-surat yang lainnya. Enggak. Tapi bukan berarti dia cuma melulu memahami itu, tidak. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Keutamaan yang ketiga, barang siapa yang membaca surat ini 10 kali, akan dibangunkan untuknya istana di surga. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, akan dibangunkan untuknya istana di mana? Surga. Kata Nabi SAW, Man qara'a qul huwallahu ahad, hatta yakhtimaha. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad sampai selesai 10 marratin, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan baginya istana. Bukan apa? Bukan rumah. Istana di surga. Berapa kali? 10 kali. Ketika mendengar sabda Nabi SAW tadi, Umar bin Khattab berkata, Idzan astaksir ya Rasulullah. Kalau demikian Rasul, saya pengen sebanyak-banyaknya. Pengen bangun apa? Istana sebanyak-banyaknya. Maksudnya pengen banyak-banyak baca apa? Surat Al-Ikhlas. Kata Nabi SAW, Allahu aktsar wa atyab. Karunia Allah lebih banyak dan lebih apa? Dan lebih bagus. Jadi jenengan jangan pernah berpikirlah nek macane kakean mbok engko entong istanane. Oh enggak ya.
Nggak akan habis. Allahu Akbar. Karunia Allah lebih apa? Lebih banyak. Jenengan mau baca 1000 kali pun Allah sedia. Ya. Asal kita ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada pertanyaan? Nggak tahu ini masih ada waktu apa enggak. Kayaknya masih. Ada pertanyaan silahkan. Inti pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya berdoa setelah apa? Salat. Bagaimana hukumnya berdoa setelah apa? Salat. Berdoa setelah salat boleh. Berdoa setelah selesai salat boleh. Hanya saja praktek Nabi SAW itu bukan dipimpin oleh beliau, tapi masing-masing berdoa apa? Sendiri-sendiri. Walaupun berdoa ketika sholat lebih afdal. Kenapa? Karena saat itu seorang hamba sedang berdialog dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika apa? Sujud. Jadi kalau ditanya boleh, boleh. Dan ada hadisnya yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pun berdoa setelah apa? Sholat. Itu jadi yang dimaksud dengan yang nggak ada tuntunannya itulah kalau seandainya apa? Dipimpin secara bersama-sama oleh siapa? Imamnya, burine kur dari amin, 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 amin. Mbuh orang ngerti apa sih di apa? Diamini. Kok mau ngamini apa sih? Mbulah, yang penting imamnya donga. Permintaan amin, ya Allah Pak, kabulkanlah. Ditakoni, dikabulkan apa nih? Ambuh lo kepriwe. Wong donga kok ora ngerti apa sing dijaluki kepriwe. Tok 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 tok, nyuwun sewu, nyuwun apa? Nyuwun apa ya? Minta nggak tahu apa yang diminta gimana? Ya. Maka silakan permintaan masing-masing beda-beda. Yang pemuda pengen dapat istri yang cantik, nah. Yang sudah tua-tua pengen husnul khotimah misalnya. Ya, masing-masing beda-beda permintaannya. Ya. Maka susah untuk diseragamkan. Nah, lagi pula intinya itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau dia apa? Kalau dipimpin. Kalau mau doa silahkan boleh. Ya, boleh-boleh saja. Namun saya katakan lebih afdol doa di dalam apa? Sholat terutama ketika apa? Sujud. Dan para ulama menjelaskan dubur. Hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya waktu sesudah sholat itu adalah waktu untuk berdoa. Salah satunya bersumber dari penafsiran dari hadis Nabi SAW dubur as-salah. Ya. Di akhir sholat. Jadi di antara momen yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya doa itu akan mustajab adalah di akhir sholat. Akhir sholat, kalimat akhir sholat ini maksudnya apa? Akhir sholat itu maksudnya adalah setelah sholat atau di akhir sholat sebelum apa? Salam setelah tasyahud. Ya, jadi di sini ada perbedaan pemahaman dalam memahami apa? Hadis Nabi SAW. Dan dua-duanya sama-sama boleh. Karena dua-duanya sama-sama ada hadis yang menunjukkan bahwasannya makna akhir sholat bisa bermakna sesudah sholat, bisa bermakna akhir sholat sebelum salam sesudah membaca apa? Tasyahud. Saya kira sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.